Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube kami, yaitu Lembu Sakti Farm. Ini merupakan sebagian sapi yang ada di kandang Lembu Sakti Farm, dan saya nanti akan mereview satu persatu sapi-sapi tersebut, yaitu jenis PO, Limousin, sama Simmental. Mari ikuti video kami sampai selesai. Nah, yang di belakang saya ini merupakan sapi Simmental. Nah, sapi ini yang saya kasih nama Bagong. Ini merupakan sapi yang lumayan besar dan juga panjang, juga tinggi. Nah, ini bobotnya 1 ton kalau Bagong. Ini jenisnya itu Simmental. Dan Bagong ini salah satu sapi yang bisa dikatakan jinak. Walaupun kayak postur tubuh gede, garang kelihatannya, tapi sapi ini benar-benar jinak sapi. Kalau sapi Bagong ini kan sapi jenis Simmental. Jenis Simmental itu masuk bangsa Bos Taurus. Bos Taurus itu sapinya itu tidak berpunuk. Intinya beda dengan sapi PO yang berpunuk. Karakternya sapi Simmental itu beda dengan sapi lain, yaitu nggak kuat panas. Beda sama sapi PO. Kalau sapi PO itu di kondisi panas dia itu sangat kuat, maunya daya tahan tubuhnya itu lebih kuat daripada sapi Simmental sama Limousin. Kelebihannya sapi Simmental itu mempunyai tulang itu yang besar, sama PO itu tulangnya itu tetap masih besar Simmental. Kalau di itu karkasnya juga keluarnya akan bagus. Ya, untuk mereview sapi si Bagong yang jenis Simmental ini sudah cukup. Selanjutnya akan mereview lagi sapi jenis Limousin sama sapi PO. Bagong akan kita taruh ke kolam pasir dahulu buat relaksasi kaki-kakinya, karena Bagong itu kan sapi besar, jadi kaki-kakinya terkadang juga butuh relaksasi. Ya, cuma orang saja yang relaksasi, hewan pun perlu untuk relaksasi. Ya, masukin ke kolam pasir dulu si Bagong. Halo, Pak. Nah, ini Bagong sudah masuk pada kolam pasir. Bagong itu sangat senang banget kalau sudah masuk dalam kolam pasir, karena itu sangat nyaman banget di kaki. Kakinya itu juga nggak sakit, karena kayak di kandang Lembu Sakti Farm itu
cara pemeliharaannya itu koloni. Jadi kolam pasir itu sangat perlu bagi peternak-peternak yang sistem peliharanya itu sistem koloni yang diikat, bukan yang diumbar gitu. Ya, selanjutnya kita akan mereview sapi limosin. Nah, sapi limosin ini itu sapi bakalan super. Nah, yang kita kasih nama Nakula. Yuk kita lihat dulu sapi limosinnya. Ya, ini Nakula itu masih sangat muda sekali dan ini bakalan sapi super sekali. Jadi itu pantatnya ini benar-benar bulat, benar-benar bagus sekali postur tubuhnya. Nah, Nakula ini sapi jenis limosin. Ini juga masuk bangsa Bos-taurus, kayak sapi simental, yaitu tidak mempunyai punuk. Sapi limosin itu mempunyai tulang itu lebih kecil daripada sapi simental, tapi seringnya itu kalau karkasnya itu cenderung lebih bagus limosin daripada simental, karena limosin ini mempunyai tulang yang lebih kecil daripada simental, jadi dagingnya itu lebih padat daripada simental yang sudah seperti itu kalau dijadikan karkas. Kalau karakter sapi limosin itu sama kayak sapi simental. Itu kalau dipelihara di suhu yang sangat panas itu pun perkembangannya itu sangat lambat, karena sapi limosin ini tidak kuat tahan panas, dan sapinya kalau di daerah panas itu cepat buat ngos-ngosan itu. Untuk mereview sapi limosin mungkin udah cukup ya, kita akan taruh Nakula ke dalam kolam pasir dulu sama bagong. Ya, jalan dulu. Oke, selanjutnya ini saya akan mereview sapi jenis PO. Nah, ini juga sapinya itu benar-benar super, juga besar, panjang, yang saya kasih nama itu Naraya. Sapi PO asal Kebumen. Oke, kita keluarin dulu sapinya biar lebih jelas untuk menjelaskan dan mereview sapi PO. Ya, ini sapi jenis PO. Nah, sapi jenis PO itu beda ya dengan sapi limosin sama sapi simental. Nah, kelebihannya sapi PO ini sangat tahan dalam cuaca panas. Nah, sapi PO ini tidak masuk bangsa Bos-taurus. Karena apa? Sapi PO itu mempunyai punuk. Dan kalau sapi yang masuk bangsa Bos-taurus itu kan tidak mempunyai punuk. Misalnya kayak limosin sama simental. Sapinya itu sangat tinggi dibanding kayak sapi limosin sama simental. Sapi PO ini kemarin saya dapat itu dari Pasar Wonosari Kebumen. Dulu pas waktu saya dapat sapi ini itu sekitar bobot 700 kiloan. Nah, untuk saat ini kurang lebih sekarang sudah bobotnya ada 800 kiloan. Sapi PO ini tulangnya itu cenderung lebih kecil
kecil, tapi dibanding sama sapi limousin simental itu sapi PO walaupun tulangnya kecil tapi itu sangat kuat. Karakteristik sapi PO itu bervariasi, ada yang benar-benar jinak, ada yang benar-benar agresif, keterlaluan gitu. Intinya gimana kita caranya menghadapi sapi PO sama merawatnya itu gimana. Sapi PO yang benar-benar jinak itu bisa jadi kayak sapi tunggang, terus bisa jadi sapi gerobak juga, apalagi yang sekarang itu yang lagi rame itu sapi tunggang. Nah, sapi tunggang tahu sendiri ya, harganya itu fantastis. Itu nggak ada yang namanya harga, patokan harga itu tidak ada, karena sapi tunggang itu udah kesukaan dari hatinya sendiri. Orang beli sapi tunggang itu pasti dia itu benar-benar hobi dan suka dengan sapi tunggang. Jadi nggak ada yang namanya patokan harga per kilo hidupnya berapa, terus harga jogroknya berapa, itu tidak ada. Lainnya lagi, sapinya itu kalau sering dikasarin itu kayak manusia, seakan-akan inget dulu itu yang ngasarin siapa. Jadi sapinya itu punya rasa dendam. Jadi kalau sama sapi PO jangan sampai yang namanya dikasarin. Kalau dikasarin ya sudah, jinakinya itu sangat susah karena udah sapinya itu sudah merasa kayak dendam. Ya, untuk sapi PO saya kira sudah cukup. Ya, kita akan masukin Narayan ke dalam kolam pasir dulu. Ya, ini sebagian sapi yang ada di kandang Lembu Sakti Farm. Di kandang Lembu Sakti Farm itu juga menjual sapi hidup. Barangkali teman-teman ada yang ingin belajar di dunia sapi, ingin memelihara sapi, bisa langsung main ke kandang dan cek langsung barangnya. Ya, kandangnya itu di sebelah pemakaman Sipitik, Selang Kebumen, timur Gor Haji Hojali. Oke, saya kira cukup berbagi info sebagian sapi di kandang Lembu Sakti Farm. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan kepada teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.